Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, berbahagia kita semua di hari ini, 23 Maret tahun 2025. Kita beribadah lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya firman Tuhan akan diberitakan, ditambahkan kepada kita sekalian, agar kita semakin mengenal firman-Nya dan mengerti kebenaran-kebenaran di dalam hidup dan ibadah kita. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan yang kita akan bacakan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 hingga 14. Saya bacakan demikian. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sampai demikian jauh bagian firman Tuhan bagi kita hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan di bawah sebuah sorotan tema, yaitu doa Pelones. Saudara-saudara, sebelum saya menguraikan apa maksud dari tema ini, saya mau menyampaikan kepada kita sebuah definisi doa, definisi berdoa. Definisi berdoa berdasarkan kesaksian-kesaksian orang-orang yang berdoa kepada Tuhan dalam Alkitab. Maka definisi berdoa adalah berbicara kepada Allah mengenai segala sesuatu yang umatnya hadapi di bumi, agar selalu ada dalam kebenaran, kebaikan, dan kesempurnaan sesuai dengan firman-Nya. Nah, itu definisi berdoa, saudara-saudara. Nah, jadi tentunya sepanjang hidup kita berdoa, saudara-saudara yang sudah umur ya katakanlah 50 tahun, dia mungkin sudah berdoa 30 tahun. Tentunya di dalam dia berdoa, dia mengerti apa yang dia ucapkan. Ya, itulah yang saya sampaikan, saudara-saudara, sehingga kita mau melihat bahwa pokok-pokok di dalam definisi ini tentunya kita mengerti. Berdoa adalah berbicara kepada Allah, ya. Jadi tentunya Allah ini Maha Tahu, ya. Dan kedua, berbicara kepada Allah mengenai apa? Segala sesuatu yang ada di bumi ini yang dihadapi oleh umatnya. Nah, itu yang dihadapi, ya, entah itu masalah, pergumulan, dan seterusnya, ya. Dan kemudian di dalam semua pengaduan umat Tuhan kepada Allah, tentunya untuk mencapai kebaikan, kebenaran, dan kesempurnaan. Nah, 3 unsur inilah yang menjadi ruang lingkup di mana seseorang berdoa. Seseorang berdoa untuk mendapatkan kebaikan dari Tuhan, mendapatkan kebenaran dari Tuhan, mendapatkan kesempurnaan.
dari segala kecacatan atau kekurangan yang dihadapi manusia. Dan tentunya sesuai dengan firman Allah. Nah, itulah definisi doa, saudara. Nanti kita melihat referensinya, perbandingannya di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Sekalipun saya tidak membacanya, di situ Hana berdoa, dan Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Di situ orang-orang Kristen pertama kali berdoa di Yerusalem, itu isi doa mereka. Nah, ini yang sebagai referensi saja, nanti saudara-saudara bisa membacanya di rumah sendiri. Lalu kita mau melihat, saudara-saudara, apa itu doa telones? Saudara-saudara, doa telones kalau dalam teks Yunani, bahasa Yunani adalah pemungut cukai. Telones adalah arti dalam bahasa Yunani seorang pemungut cukai. Nah, di dalam teks ini, saudara-saudara, tentunya Yesus Kristus menampilkan dua pribadi yang berdoa untuk memberikan perumpamaan kepada situasi kondisi masyarakat yang selalu berdoa. Jadi di sini Tuhan Yesus mau membuka rahasia berdoa, bahwa masih banyak orang berdoa salah. Masih banyak orang berdoa belum sesuai dengan kehendak keinginan hati Allah untuk mencapai kebenaran itu, yang sesuai dengan firman-Nya itu. Nah, itulah sebabnya disinilah Tuhan Yesus Kristus tampil mengajarkan sebuah perumpamaan tentang berdoa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apa sih manfaat berdoa? Kalau memang itu sesuatu yang berguna bagi kerajaan Allah. Saudara, berdoa merupakan fondasi dasar seseorang melakukan sebuah langkah hidup menuju kebenaran. Sebelum seseorang itu melakukan aktivitas, katakanlah untuk mencapai sebuah kebenaran, pengetahuan dia tentang Allah dan segala hukum-hukumnya, kebenaran di bumi ini, dia pasti terlebih dahulu berdoa. Saudara, orang-orang yang mengerti tentang kehendak Allah, mereka pasti melakukan doa sebagai dasar awal, langkah awal untuk mau menemukan kebenaran. Ini berbicara tentang situasi manusia yang selalu dituntut untuk mencari kebenaran. Di dunia ini, setiap orang mempunyai hati nurani, yang dimana di situ berbicara kepada dia bahwa dia rindu mau mengenal kebenaran. Nah, disitulah dia mulai mengatur strategi langkah apa yang dia harus lakukan. Maka di dalam perumpamaan ini Yesus katakan berdoa merupakan langkah awal seseorang mau menemukan kebenaran. Nah, disinilah letaknya bagaimana terjadi perselisihan mengenai doa, menjadi sebuah salah persepsi mengenai berdoa. Ya, kita melihat ada satu penampilan yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Ada dua orang yang berdoa, masing-masing mengucapkan isi doanya di hadapan Allah. Yang satu dikatakan seorang Farisi, Farisaios, bahasa Yunani. Siapakah orang Farisi ini? Orang Farisi adalah dia seorang yang aktif di dalam sebuah kerohanian. Ya, dia mengerti seluk-beluk hukum-hukum tata cara ibadah yang dia miliki sebagai seorang Farisi yang menganut Taurat. Kita perhatikan apa isi doanya ketika dia berdoa. Dia berkata pertama, ayat 11 dikatakan begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Perhatikan, ini sebuah isi doa yang dilakukan oleh seorang Farisi yang dinilai oleh Yesus, orang ini berdoa salah. Dia berdoa tidak benar, tidak memenuhi tuntutan hukum kebenaran di dalam berdoa. Kenapa? Kita perhatikan.
Karena dia berkata begini, aku tidak sama seperti semua orang lain. Saudara, berdasarkan penilaian Allah, semua orang itu statusnya sama. Tetapi orang Farisi ini, dia menganggap dirinya berbeda dengan orang lain ketika berdoa menghadap Allah. Jadi inilah yang menjadi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seorang Farisi ini. Ini baru langkah pertama. Dia sudah meninggikan diri di hadapan Allah. Seolah-olah dia mau mengatakan bahwa, ya Allah, lihat pola hidupku. Aku kan lebih tinggi daripada orang lain, bukan? Nah, itulah yang tersirat kedalaman hatinya. Di dalam dia mendikte Allah untuk membenarkan dirinya ketika dia berdoa berdasarkan perilaku yang dia jalani di dalam hidupnya. Nah, kita melihat perilaku-perilaku yang dia lakukan tentunya memang berbeda berdasarkan hukum-hukum kebiasaan yang dia lakukan memang berbeda. Orang lain berbuat dosa, dia tidak. Perhatikan, dia tidak sama seperti seorang pemungut cukai ini. Ini yang pertama ya. Dia bilang dia bukan perampok. Jelas, untuk menjadi seorang Farisi dia harus bisa meninggalkan sebuah perbuatan buruk, yaitu tidak boleh merampok. Itu benar. Tidak boleh orang melakukan perampok itu berdosa juga, dikatakan demikian. Bukan orang lalim, bukan orang jahat, bukan orang yang memeras. Itu dia bukan orang lalim, bukan pezina juga. Nah, perhatikan, dia juga bukan seorang pemungut cukai yang sedang berdoa bersama-sama dia di bait Allah, yaitu suka memeras, memungut pajak dengan paksa. Nah itu pemungut cukai dan seterusnya. Terus dia bilang itu hal-hal yang negatif yang dianggap dosa oleh Tuhan dan tidak berkenan berdasarkan tata ibadah. Ini dia sampaikan kepada Tuhan. Walaupun Tuhan maha tahu, tapi dia mau tujuannya menyombongkan diri, saudara. Ini nilai di dalam diri seorang Farisi ini ialah mau menyombongkan diri. Ini kita mengutip salah satu poin di dalam doa seorang Farisi ini, yaitu ingin menyombongkan diri. Ya, menyombongkan diri di hadapan siapa? Bukan di hadapan Allah, tetapi di hadapan orang berdosa ini. Jadi tentunya di dalam sebuah ibadah bersama, di situ berkumpul semua orang. Lalu setiap orang menoleh kiri ke kanan, siapakah orang di sebelah kiri saya? Siapa orang di sebelah kanan saya? Siapakah orang di belakang saya? Siapakah orang di depan saya? Nah, di dalam kondisi seperti inilah, maka seringkali orang dalam hatinya ketika dia berhadapan dengan Allah yang Maha Suci. Lihatlah aku, bukankah aku tidak pernah berbuat dosa, maka layaklah aku datang beribadah kepadamu. Tapi lihat orang di sebelah kanan saya ini. Aku kenal dia seorang pemungut cukai. Aduh, tidak layak dia masuk di dalam rumahmu yang kudus. Katakanlah bahasa yang lebih praktis kita pakai. Tapi dia berkata saat itu adalah, aku tidak seperti seorang pemungut cukai ini. Sambil dia menengadah ke langit. Nah, kita lihat. Lalu dia berkata, itu hal negatif yang dia tidak lakukan. Tapi dia melakukan hal yang positif. Apa itu? Aku berpuasa 2 kali seminggu, Senin Kemis. Memang tradisi Yahudi orang Farisi berpuasa 2 kali seminggu, itu Senin dan Kemis. Jadi tentunya itu sebuah tradisi-tradisi. Kemudian yang kedua, dia katakan lagi, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Dia suka memberikan 1/10 setiap bulan. Saudara, ini hal positif yang dia punyai seorang Farisi ini. Nah, di dalam uraian doanya, seolah-olah dia mau menampilkan di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau layak mendengar doaku, memberkati aku daripada seorang pemungut cukai yang selalu melanggar hukum-hukummu, yang tidak pernah melakukan kegiatan doa puasa, yang tidak pernah memberikan perpuluhan. Jadi Tuhanlah layak menolak doanya. Nah, ini doa yang
ada dalam hati seorang Farisi yang selalu membenci seorang pendosa seperti pemungut cukai. Saudara, di dalam teks ini mempunyai motif bahwa seorang Farisi memang dalam hati mereka selalu membenci Romawi. Jadi setiap orang yang bekerja di pemungut cukai, mereka adalah kaki tangan daripada penjajah Romawi yang selalu memeras orang-orang rakyat Yahudi saat itu. Maka ketika orang Yahudi yang bekerja sebagai pemungut cukai beribadah di bait Allah, ada kebencian yang timbul di hati orang-orang Farisi yang merasa dirinya memang benar, tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi di dalam doanya itulah dia menyombongkan diri di hadapan Allah. Tetapi justru terbalik. Si orang telones ini, seorang pemungut cukai ini, dia berdoa dalam kondisi yang rendah hati. Dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah, ini saudara-saudara, ini yang Yesus tekankan orang ini. Bahwa doa orang ini adalah orang yang benar, yang Allah mendengar doanya. Allah menaruh kebenaran dalam hatinya. Dan dia pulang ke rumahnya setelah dia berdoa penuh dengan kebenaran. Saudara, di dalam memahami Injil Kerajaan Allah, di sini ajaran Kristus Yesus menyangkut berdoa ini, disinilah yang Yesus Kristus bukakan. Kalau secara hikmat manusia, saudara, kalau secara hikmat manusia, secara logika manusia, siapapun dia apakah dia itu orang Yahudi, apakah dia itu orang non-Yahudi, apakah dia itu seorang agama Yahudi, ataukah dia agama Yunani, atau dia agama Romawi, kalau menilai doa orang Farisi ini adalah doa yang benar, doa yang memang tidak ada seorang yang bisa menyangkalinya, termasuk Tuhan. Ya, di sini letak bahwa sistem menilai doa itu seringkali meleset. Seseorang menilai isi doanya, dan itulah yang seringkali manusia tidak sadari. Dia terus berdoa dengan kondisi yang salah, dengan isi doa yang salah yang dia kerjakan sepanjang hidupnya. Dan Tuhan Yesus mau menegur orang-orang seperti ini. Kamu berdoa salah. Nah, yang bisa menilai doa itu salah siapa? Hanya Tuhan. Itulah sebabnya Yesus yang menilai doa ini salah. Makanya dia adalah Tuhan. Saudara, perhatikan. Di dalam penampilan Yesus, dalam menilai setiap orang berdoa, dia mampu menilai doa yang benar mana, doa yang salah mana. Itulah sebabnya kali ini Yesus tampil sebagai Tuhan yang mau menilai doa-doa orang-orang umat-umat Tuhan yang berdoa di bumi. Dia bisa berkata doamu itu salah, doamu isinya tidak benar, doamu tidak diterima oleh Allah. Nah, saudara, sungguh luar biasa Yesus membuka rahasia doa ini supaya semua orang di dalam hidup dunia ini yang mendengar firman ini bisa merubah hidupnya di dalam berdoa. Ikutilah ajaran Yesus. Di dalam pola dia mengajarkan berdoa, bahwa doa yang benar ini adalah doa telones, doa orang ahli, seorang pemungut cukai, yang isinya apa? Tuhan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Itu doa yang benar, saudara-saudara. Tidak perlu membuka embel-embel yang ada yang pernah saudara jalani di dunia ini. Tidak perlu engkau membuka bagaimana perbuatan baikmu di dalam ibadah, memberi perpuluhan dan doa puasa. Tidak perlu. Dan jenis doa yang dilakukan oleh seorang telones ini adalah doa Injili, doa orang-orang yang bertobat. Kalau orang yang belum mau bertobat, tentunya dia mengeraskan hati dengan doa kesembuhannya, seperti seorang Farisius. Ini Farisi, doanya selalu menyombongkan diri, didengarkan oleh orang-orang lain. Oh, doanya memang benar. Iya, dia suka memberi perpuluhan. Iya, dia berpuasa. Iya, dia tidak melakukan dosa.
orang yang ada yang mendengarkannya tentunya ikut mengangguk-anggukkan kepala. Benar, dia pasti dibenarkan oleh Allah. Tetapi kali ini Yesus katakan tidak. Doa seperti itu tidak dibenarkan oleh Allah. Itu berarti apa? Era di mana doa seperti itu sudah kadaluarsa. Mereka masih pakai padahal Yesus sudah datang. Kalau Yesus belum datang, doa seperti itu masih benar, saudara-saudara. Doa orang Farisi di mana era Taurat itu masih benar. Karena yang menilai doa itu hanya hukum Taurat. Ya, karena hukum Taurat berkata jangan berzina, jangan mencuri, ya. Dan hendaklah engkau memberikan perpuluhan, karena itu memang tuntutan Taurat. Tetapi ketika Yesus datang dengan anugerah, doa seperti itu sudah dianggap tidak benar oleh Yesus. Doa yang benar adalah doa mengaku dosa. Artinya apa? Doa yang membawa kepada keselamatan hidup kekal, kerajaan Allah. Dan itu banyak orang pendosa-pendosa mengaku dosa. Ini era di mana doa di mana Tuhan mau menyelamatkan banyak orang. Itulah doa telones. Saudara perhatikan. Maka kalau kita saat ini, kita harus menerapkan doa telones. Doa yang selalu meminta belas kasihan dari Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku. Aku lemah, tidak mempunyai apa-apa. Aku bodoh. Kiranya kasih karunialah yang menjadi dasar kehidupan saya, yang mengangkat saya, yang membuat saya berhasil di dunia ini, yang menyelamatkan saya. Itulah doa belas kasihan. Doa orang-orang yang bertobat. Doa orang-orang yang mengaku dosa. Doa orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak mau meremehkan orang lain. Dia selalu merendahkan hati. Sekalipun dia sudah diberkati Tuhan, dia sukses, tetap doanya seperti begitu. Kasihanilah aku Tuhan. Walaupun Tuhan sudah memberikan dia kepandaian, walaupun Tuhan sudah memberkati berlimpah, dia tetap berdoa yang sama. Kasihanilah aku ya Tuhan. Itu doa telones seperti itu, saudara-saudara. Doa orang-orang yang bertobat, bukan karena perubahan status, karena dari miskin menjadi kaya lalu doanya berubah. Tidak, ini adalah doa orang-orang yang bertobat, yang menyadari dirinya tidak layak di hadapan Allah. Hanya Allah yang melayakkan dia, memberkati dia. Itu doa seperti itu, saudara-saudara. Maka saya menyebutkan doa yang benar ini sebagai doa telones. Doa seorang pemungut cukai. Saudara-saudara, barulah isi doa saudara. Sebelum saudara merasa jenuh dengan berdoa. Seringkali saya mendengar orang berkata, sudah jenuh berdoa, 30 tahun berdoa, sudah dapat berdoa. Padahal sesungguhnya rahasia doa itu semakin lama orang berdoa, semakin dia cinta doa, semakin dia senang dengan doa. Itu sebenarnya. Tetapi seringkali muncul, dia lesu, sudah doa, katanya sudah puluhan tahun berdoa, kali ini saya tidak mau berdoa, mau istirahat. Ada istilah istirahat berdoa. Padahal doa itu nafas hidup manusia. Itu adalah bagaimana persekutuan saudara intim dengan Tuhan. Nah, karena kesalahan dalam doa itu sehingga menghasilkan kejenuhan, saudara-saudara. Lalu mulai mencari hiburan di dunia ini. Saya mau pergi ke pulau A untuk berdiam diri dan tidak mau berdoa, sambil makan minum di sana, sambil mungkin mencari sahabat-sahabat untuk sharing kehidupan. Saudara, seorang yang seperti begini, yang dulu pendoa, berubah menjadi seorang yang mencari sharing partner, mencari teman yang membagi makna hidup, bagaimana cara mengatasi kejenuhan. Dia mulai mencari psikiater, mencari orang-orang yang mengerti psikologi. Saudara, disinilah yang saya mau sampaikan, bahwa membaharui isi doa itulah yang harus kita perhatikan. Karena Yesus datang mengadakan pembaharuan, reformasi di segala bidang. Reformasi di bidang doa, reformasi di bidang tata ibadah, reformasi di bidang pengampunan dosa. Itu semua Yesus perbaiki. Jadi apa yang
dipakai oleh orang Yahudi menganut Taurat dan dalam doa dirubah oleh Yesus memakai anugerah, yaitu kamu selalu menyesali dosa, mengaku dosa. Itulah doa anugerah, doa orang-orang bertobat, doa keselamatan, doa di mana Yesus Kristus yang mengajarkannya, Yesus Kristus yang membenarkan isi doa itu. Saudara, jadi Yesus mengerti isi doa, doa yang didengar oleh Allah. Ini penting saudara. Lalu kemudian kita melihat bahwa doa itu membuat seseorang menjadi benar. Tidak ada seseorang bisa tiba-tiba langsung menjadi benar tanpa berdoa. Tidak bisa saudara. Saudara menemukan seorang perampok yang disalib bersama Yesus. Apa isi doanya? Tuhan, kalau engkau datang kedua kali, ingatlah akan aku. Itu doanya dia di depan Yesus. Seorang perampok di sebelah kanan Yesus. Tapi seorang perampok di sebelah kiri Yesus, dia berkata, Yesus, kalau engkau anak Allah, biarlah engkau melepaskan diri dari penghukuman ini. Dia menghujat. Tetapi yang satu meminta belas kasihan. Maka Yesus berkata di sebelah kanan, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Inilah doa orang-orang yang bertobat. Perhatikan saudara. Jadi pertobatan merupakan kehendak Allah bagi manusia agar benar di hadapan Allah. Sehingga engkau berdoa berdasarkan prinsip pertobatan. Engkau hidup berdasarkan pertobatan. Itu berarti apa? Semua orang pernah berbuat dosa. Jadi pertobatan merupakan andalan manusia untuk meminta belas kasihan anugerah untuk Tuhan mengampuni dosanya. Dan itulah kehendak Allah dalam Yesus Kristus, membawa doa keselamatan, doa yang benar. Saudara, akhirnya saudara kembali kita diajar oleh Tuhan untuk memandang kebenaran sebagai kunci kehidupan, bukan hasil doa yang dikatakan membawa kekayaan. Jadi doa yang benar adalah doa yang menghasilkan seseorang menjadi benar. Itulah kehendak Allah. Bukan seseorang yang berdoa yang nanti kelihatan dia kaya raya, katanya itu berkat Tuhan karena saya banyak berdoa. Itu tidak digariskan oleh Yesus sebagai kebenaran. Perhatikan. Jadi jangan sampai kita salah mengerti bahwa kalau orang miskin dia tidak pernah berdoa, lalu orang kaya dia itu banyak berdoa. Keliru. Itu bukan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Bahkan Yesus berkata itu bukan doa yang benar, sama seperti orang Farisi. Maka doa yang benar adalah kalau engkau mendapatkan pengampunan dosa, engkau pulang lega dengan kebenaran, engkau hidup dalam pembaharuan, engkau hidup terus menerus mengasihi Tuhan dengan baik dan benar, terus merendahkan hati. Itulah yang benar. Itu yang berkenan di hadapan Allah, dan itulah yang menuntun engkau kepada keselamatan. Jadi jangan saudara-saudara tergoda dengan sebuah istilah, kalau engkau berdoa dianggap benar, itu diukur dengan kekayaan yang kau miliki. Ini penipuan-penipuan setan di akhir zaman, supaya orang berdoa tidak berdasarkan lagi mengarahkan kepada pertobatan, tetapi mengarahkan kepada kekayaan materialisme ini. Berdoa yang mempunyai motivasi mencari mamon ini, kekayaan ini. Ini yang tidak benar. Ini penipuan-penipuan akhir zaman yang muncul di mana-mana. Orang mempublikasikan doa-doa yang menghasilkan kekayaan. Saudara, jangan terjebak. Saya menyampaikan firman Tuhan ini supaya saudara-saudara berdoa dengan baik dan benar, diberkati oleh Tuhan, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kebenaran kehendak Tuhan sampai kepada keselamatan. Dan saudara tidak akan jatuh ke dalam pencobaan bila saudara berdoa dengan benar. Kalau saudara berdoa dengan salah, isinya salah, pencobaan sudah siap di depan pintu. Setelah saudara amin, keluar pencobaan datang dan membawa saudara kepada maut, malapetaka. Perhatikan baik-baik isi doa. Pelajari saudara-saudara, bimbinglah diri saudara
perbaiki doa saudara. Hari selepas hari, saya ingin berdoa sesuai dengan kebenaran Tuhan. Saya ingin berdoa berdasarkan kehendak Tuhan. Ialah pertobatan, mengaku dosa, maka Tuhan akan membimbing engkau. Dia memelihara engkau bagaikan biji matanya. Dia tahu apa kebutuhanmu, dia tahu apa keperluanmu di dunia ini. Itulah sebabnya dikatakan Matius 6 ayat 33, cari dahulu kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Maka doa yang benar inilah yang Yesus tampilkan supaya itu dilakukan. Saudara, jadi sejarah gereja sampai hari ini sudah 2000 tahun lebih sejarah gereja. Bagaimana isi doa orang-orang percaya kepada Kristus selama ribuan tahun ini? Perhatikan, mulai hari ini, saudara di era ini, bangunlah doa saudara berdasarkan ajaran Kristus. Ialah doa yang mengaku dosa, doa yang meminta belas kasihan Tuhan, doa yang rendah hati, bukan doa yang menghakimi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.